Jangan dikit-dikit nggak punya uang, dikit-dikit nggak punya uang untuk hutang. Lakukan semuanya yang halal, karena ini menyangkut masa depan kita di akhirat. Yang bisa dijual, dijual. Antum ada punya motor, jual tuh motor, bayar hutang. Antum punya sofa di rumah, jual tuh sofa. Punya mesin cuci, jual mesin cuci. Punya kulkas, jual tuh kulkas. Tempat tidur, jual tempat tidur. Spray ada 5, jual 5-5-nya. Ini kita dikit-dikit gak punya duit, dikit-dikit gak punya duit. Padahal rumah kita penuh dengan perabotan, itu dijual-jualin. Ini utang masalahnya. Nabi gak pernah berhutang. Sekali-sekali berhutang itu gadai baju perang beliau, sehingga aman. Dan terbukti belum meninggal ketika belum terbayar. Tapi karena sudah menggadaikan baju perang, tinggal dijual saja, selesai. Belum gak punya. Setiap kasus mungkin berbeda satu dengan lainnya. Tapi ada kaidah umum yang menggabungkan seluruhnya. OVO, Tikes, kemudian apa lagi? GoPay, ya. Itu semuanya Anda store uang dulu kan ya? Ya, dihimpun. Akad setoran uang ke mereka itu adalah deposit. Deposit itu apa artinya? Menyimpan uang ke dia. Uang Anda boleh dia putar. Dalam syariat nama akadnya qard. Dengan adanya qard tadi, ketika Anda menggunakan ini, maka akan mereka berikan potongan. Iya atau tidak? Ya, betul. Potongan ini kalau dalam lembaga keuangan konvensional namanya bunga. Kalau dalam bahasa fikih namanya riba. Apa hukum bekerja di bank konvensional? Riba. Pelaku riba. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laknat Rasulullah akila riba mukilah wa katibu wa syahidai sawa. Rasulullah mengatakan hadis Muslim, Allah melaknat. Laknat itu arti melaknat, kutuk, dijauhkan dari rahmat Allah. Kata Rasulullah, ya Allah jauhkanlah si fulan dari rahmatmu. Siapa? Makan riba. Yang memberikan makan riba. Memberikan makan riba kalau Anda pinjam memberikan bunga riba. Kalau makan riba kalau Anda nabung dapat bunga riba. Kau makan riba. Wa katibu dan penulis pegawainya menulis akad transaksi riba. Wa syahidai dan saksinya. Kata Rasulullah mereka semuanya sama. Ingat, saya tidak mengatakan hanya depan Anda saja. Ini sering saya sampaikan walaupun saya diundang oleh direktur bank ASBC pernah diundang, saya bilang riba Anda. Ya riba apa lagi? Di bank mereka minta. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita memiliki keluarga yang bekerja di dunia ribawi? Bagaimana status berbagai fasilitas dan uang saku yang diberikan kepada kita? Yang jelas bekerja di tempat riba berarti mendukung riba dan ini nanti terkena laknat. Maka harus ditobati. Namun siapa yang diberi dari hasil riba ini maka perlu dirinci. Kalau memang dia jadi orang yang punya kewajiban diberikan nafkah, memang ada kewajiban nafkah diberikan pada dirinya, maka dia boleh menerima. Ketika itu dia tidak bisa bergantung kecuali pada nafkah tersebut. Maka dosanya bagi yang bekerja riba. Namun kalau dia bukan orang yang mesti bergantung dengan nafkah tersebut, artinya bisa mandiri, maka baiknya ketika itu tidak bergantung pada nafkah itu lagi. Namun kalau kita orang lain, bukan orang yang diberi nafkah, maka diberi sah-sah saja. Karena diberi dengan cara yang halal, maka boleh diterima. Wallahu a'lam. Nah, sudah saya jawab dengan inflasi tadi. Oke. Ya besar tapi kosong. Besar angkanya, tapi nilai daya belinya 0. Rupiah coba lihat Anda, 100.000 satu lembar. Tapi daya belinya sama dengan umpamanya 1.000 rupiah 30 tahun yang lalu. Apanya yang berarti bertambah? Angkanya yang bertambah. Sama seperti gelembung, membesar, isinya makin gampang hancur. Itu yang mereka katakan dengan bubble dalam terjadinya krisis tahun 2008-2009 yang menghancurkan Wall Street, pusat bursa sedunia, karena tidak ada serah terima barang di bursa itu. Di sana
Ustadz, apakah penghasilan riba termasuk ke dalam istidraj? Bisa saja orang bekerja riba jadi kaya raya dan dia diberikan kenikmatan untuk bisa pergi haji, untuk bisa bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Dia hidupnya mungkin sehat dan diberikan kelimpahan rezeki. Namun ingat, seseorang yang bekerja dengan yang haram, lantas dia itu mendapatkan nikmat, itulah dinamakan dengan istidraj. Allah ingin menjerumuskan dia dalam kesengsaraan dengan dia diberikan nikmat. Maka tanda seorang itu mendapatkan nikmat sebenarnya adalah kalau nikmat yang diperoleh dari pekerjaan yang halal dan dia gunakan untuk ibadah, bukan dari pekerjaan yang haram. Dan riba adalah pekerjaan yang haram. Maka waspadalah, jangan-jangan Anda bekerja riba yang diperoleh di sini adalah dalam bentuk istidraj. Allah sedang menjebak supaya terasa nikmat untuk merasakan hal-hal tadi. Allah waliyul taufiq.